Tahukah Anda, ternyata tidak semua sayuran aman untuk dimakan berlebihan, terutama bagi para lansia. Beberapa sayur yang selama ini dianggap menyehatkan, justru bisa membawa dampak buruk bagi tubuh bila dikonsumsi tanpa batas. Mulai dari nyeri sendi, gangguan pencernaan, tekanan darah turun mendadak, hingga memperburuk fungsi ginjal. Kalau Anda sayang dengan kesehatan orang tua di rumah, atau sedang berusaha menjaga diri agar tetap bugar di usia senja, tonton video ini sampai selesai. Informasinya bisa menjadi pengetahuan penting untuk hidup lebih panjang dan berkualitas. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, subscribe, serta tulis pendapat Anda di kolom komentar. Agar semakin banyak lansia Indonesia yang tahu cara menjaga kesehatan dengan bijak. Sayuran selalu identik dengan makanan sehat. Tapi untuk lansia, tubuh yang menua memiliki kemampuan berbeda. Organ dalam seperti ginjal, hati, dan lambung tidak sekuat dulu. Proses penyerapan gizi melambat, begitu pula pembuangan racun. Inilah sebabnya beberapa sayuran bisa jadi beban baru bila dikonsumsi berlebihan. Dalam video ini, kita akan membahas 7 jenis sayuran yang justru berbahaya bagi lansia jika dimakan terlalu sering atau terlalu banyak. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita lebih bijak dalam memilih dan menakar makanan sehari-hari. Sambil menonton, bantu channel ini terus berkembang dengan menekan tombol like dan tulis komentar. Apakah Anda pernah merasa tidak enak badan setelah makan sayur tertentu? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Bagian 1. Bayam, kaya gizi tapi bisa jadi beban ginjal. Bayam dikenal sebagai sayur bergizi tinggi, kaya zat besi, folat, dan antioksidan. Namun di balik manfaatnya, bayam mengandung asam oksalat yang cukup tinggi. Asam ini bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk kristal kalsium oksalat, yang pada akhirnya bisa menumpuk di ginjal menjadi batu. Untuk tubuh muda, ginjal masih mampu membuang sisa oksalat. Tapi pada lansia, kemampuan ini menurun. Apalagi jika bayam dimakan setiap hari tanpa variasi, maka kristal kecil ini bisa terbentuk perlahan tanpa terasa. Gejalanya bisa berupa nyeri pinggang, sering kencing, atau bahkan batu ginjal. Selain itu, bayam juga dapat menurunkan penyerapan zat besi bila dikonsumsi bersama teh atau kopi. Jadi, walaupun menyehatkan, konsumsi bayam sebaiknya dibatasi 2-3 kali seminggu saja. Masak dengan cara direbus sebentar lalu buang air rebusannya agar kadar oksalat berkurang. Dengan begitu, manfaatnya tetap terasa tanpa membebani ginjal lansia. Batang padi bagian 2. Kangkung. Lezat tapi bisa picu hipotensi dan asam urat. Kangkung jadi favorit banyak keluarga Indonesia karena murah, mudah diolah, dan rasanya lezat. Namun bagi lansia, ada hal yang perlu diperhatikan. Kangkung memiliki efek sedatif alami karena kandungan magnesium yang cukup tinggi. Bagi lansia dengan tekanan darah rendah, makan kangkung berlebihan bisa menyebabkan tubuh terasa sangat lemas, bahkan pusing. Selain itu, kangkung mengandung purin, zat yang bisa berubah menjadi asam urat di dalam tubuh. Jika lansia sudah memiliki riwayat nyeri sendi, makan kangkung setiap hari bisa memperparah rasa sakitnya. Efeknya mungkin tidak langsung terasa, tapi dalam jangka panjang bisa membuat sendi semakin kaku dan nyeri. Untuk itu, sebaiknya konsumsi kangkung maksimal 1-2 kali seminggu. Jika ingin menumis, jangan terlalu berminyak dan imbangi dengan sayur lain seperti wortel atau buncis agar nutrisinya lebih seimbang. Kesehatan bukan hanya soal apa yang dimakan, tapi juga seberapa bijak kita menakar porsinya. Bagian 3. Kol dan kubis. Sehat tapi bisa ganggu pencernaan dan tiroid. Kol dan kubis sering dijadikan bahan capcay atau lalapan. Sayur ini memang mengandung vitamin C dan serat tinggi, tapi juga memiliki sisi yang perlu diwaspadai. Kol mengandung zat bernama goitrogen, yang dapat menghambat penyerapan yodium oleh kelenjar tiroid. Bagi lansia dengan gangguan tiroid, konsumsi kol berlebihan bisa memperburuk kondisi, menyebabkan cepat lelah, berat badan naik, atau jantung berdebar pelan. Selain itu, kol juga menghasilkan gas saat dicerna. Bagi pencernaan lansia yang sudah lambat, ini bisa memicu rasa kembung, begah, atau nyeri di perut. Apalagi bila dikonsumsi mentah dalam jumlah banyak, gas yang terbentuk bisa membuat tidur tidak nyenyak. Solusinya mudah, rebus kol sebentar sebelum dimakan agar kadar goitrogennya berkurang. Dan jangan makan setiap hari, cukup 2 kali seminggu. Dengan pengolahan yang tepat, manfaatnya bisa didapat tanpa efek samping. Tomat bagian 4. Tomat, baik untuk jantung, tapi waspada lambung dan sendi. Tomat mengandung likopen yang baik untuk jantung dan mencegah kanker, namun juga mengandung asam sitrat dan oksalat.
Kedua zat ini bisa meningkatkan keasaman lambung dan memperburuk MAG pada lansia. Gejalanya berupa perih di ulu hati, mual, atau rasa panas di dada setelah makan. Selain itu, tomat dapat memperparah radang sendi pada lansia yang sensitif terhadap oksalat. Jika dikonsumsi berlebihan, terutama dalam bentuk jus tomat setiap hari, risiko nyeri sendi bisa meningkat. Sebaiknya konsumsi tomat dalam porsi kecil, maksimal 2 buah per hari. Dan hindari mencampurnya dengan makanan asam lain seperti jeruk atau nanas. Lebih baik kombinasikan dengan sayur netral seperti wortel, brokoli, atau labu kuning agar pencernaan tetap nyaman. Tomat tetap boleh, tapi bijaklah dengan porsinya. Terlalu banyak asam tidak selalu menyehatkan. Bagian 5, bawang putih dan merah mentah, bermanfaat tapi bisa ganggu lambung. Bawang dikenal sebagai obat alami yang menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Namun, konsumsi dalam keadaan mentah, terutama pada perut kosong, bisa menyebabkan iritasi pada dinding lambung. Bagi lansia dengan MAG, gastritis, atau GERD, efeknya bisa sangat terasa, perih di dada, mual, dan kadang pusing. Kandungan sulfur dalam bawang juga bisa memicu gas berlebih dalam usus. Makan bawang mentah setiap hari dapat mengganggu pencernaan dan menyebabkan mulas. Padahal, manfaat bawang tetap bisa didapat tanpa perlu dimakan mentah. Masak bawang hingga matang untuk menurunkan sifat asam dan tetap mempertahankan manfaatnya. Gunakan secukupnya sebagai bumbu, bukan sebagai obat rutin tanpa pengawasan. Ingat, yang alami tidak selalu aman bila tidak sesuai dengan kondisi tubuh. Timun bagian 6. Mentimun, segar tapi bisa bikin lemas dan tekanan darah turun. Mentimun menyegarkan, terutama di cuaca panas. Namun, mentimun memiliki efek diuretik alami, meningkatkan frekuensi buang air kecil. Pada lansia, efek ini bisa membuat tubuh kehilangan terlalu banyak cairan dan elektrolit. Jika tekanan darah sudah cenderung rendah, tubuh bisa menjadi lemas, pusing, atau bahkan hampir jatuh. Selain itu, kandungan air dan serat mentimun bisa menyebabkan rasa begah bila dikonsumsi setelah makan besar. Mentimun juga memiliki senyawa cucurbitacin yang dapat memicu rasa pahit dan gangguan pencernaan bila dimakan berlebihan. Sebaiknya, konsumsi mentimun secukupnya, 2-3 potong per makan sudah cukup. Pastikan juga minum air putih agar tidak dehidrasi. Segar bukan berarti harus banyak, yang penting cukup dan seimbang. Salad bagian 7. Sawi. Banyak gizi tapi bisa ganggu tiroid dan perut. Sawi sering jadi pelengkap mie ayam atau tumisan. Kandungan vitaminnya tinggi, terutama A dan C, namun juga mengandung goitrogen seperti kol. Jika dikonsumsi berlebihan, zat ini bisa mengganggu kerja kelenjar tiroid, terutama pada lansia yang sudah mengalami gangguan metabolisme. Selain itu, sawi memiliki serat kasar dan gas yang bisa memicu perut kembung. Pada lansia dengan pencernaan lambat, efeknya bisa membuat tidak nyaman, sulit tidur, atau sering bersendawa. Apalagi jika digoreng dengan minyak banyak, dampaknya bisa semakin berat bagi lambung. Masak sawi hingga benar-benar matang, jangan mentah atau setengah matang. Kombinasikan dengan sayur bertekstur lembut seperti labu atau wortel agar pencernaan lebih ringan. Makan dengan penuh kesadaran akan membuat tubuh terasa lebih tenang. Jadi, bukan berarti lansia tidak boleh makan sayur. Sayur tetap sumber utama vitamin dan serat yang dibutuhkan tubuh. Namun, yang berlebihan selalu membawa risiko, bahkan pada makanan yang tampak sehat. Tubuh lansia membutuhkan keseimbangan antara sayur, protein, karbohidrat, dan cairan yang cukup. Kuncinya adalah porsi yang tepat dan variasi yang seimbang. Kalau setelah makan sayur tertentu Anda merasa tidak nyaman, kembung, atau sendi nyeri, itu mungkin sinyal tubuh bahwa jenis sayur itu perlu dikurangi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis di kolom komentar sayur apa yang paling sering Anda makan. Siapa tahu akan kita bahas di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan ingat, kesehatan di usia senja datang dari keseimbangan, bukan dari jumlah makanan sehat yang berlebihan. Herba